Sumatera Utara diguncang oleh peristiwa besar. Namun kali ini bukan karena bencana alam seperti gempa bumi yang sering melanda wilayah ini. Guncangan kali ini datang dari ranah hukum, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi besar-besaran yang mengejutkan banyak pihak. Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK berhasil membongkar praktik korupsi di proyek infrastruktur strategis yang selama ini diduga menjadi ladang bancakan oknum pejabat. Penangkapan ini menjadi bukti nyata bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di daerah, bahkan di proyek-proyek yang seharusnya membawa manfaat besar bagi masyarakat. Pada Jumat malam, 27 Juni 2025, tim KPK bergerak cepat dan terkoordinasi, menyasar dua lokasi strategis di Medan dan sekitarnya. Operasi ini dilakukan secara diam-diam, melibatkan puluhan petugas yang menyebar ke beberapa titik penting termasuk kantor pemerintahan dan lokasi proyek infrastruktur. Dalam operasi tersebut, KPK menyorot dugaan korupsi yang melibatkan nama-nama besar di lingkaran kekuasaan, mulai dari pejabat tinggi daerah hingga pengusaha ternama. Penangkapan ini menimbulkan kehebohan, karena beberapa di antaranya dikenal luas oleh masyarakat dan selama ini dianggap bersih dari praktik korupsi. Ironisnya, hanya 2 bulan sebelumnya, Gubernur Bobi Nasution bersama para pejabat daerah baru saja menegaskan komitmen anti korupsi di gedung KPK. Mereka berfoto bersama, menandatangani fakta integritas, dan berjanji akan menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan di hadapan publik dan media. Namun, OTT ini justru membongkar kemunafikan di balik janji-janji tersebut. Tumpukan uang tunai yang disita, pejabat yang menutupi wajahnya saat digiring petugas, dan pengungkapan jaringan korupsi yang melibatkan banyak pihak memperlihatkan bahwa korupsi masih mengakar kuat, meski komitmen telah diucapkan berulang kali. Kini, perhatian seluruh negeri tertuju pada KPK. Masyarakat menanti dengan penuh harap, menunggu langkah-langkah tegas berikutnya untuk mengungkap jaringan korupsi yang telah lama merugikan rakyat Sumatera Utara. Apakah ini akan menjadi awal perubahan nyata, atau hanya sekadar episode baru dalam drama panjang pemberantasan korupsi di Indonesia? Dalam konferensi pers yang digelar secara terbuka, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan penetapan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi besar yang mengguncang Sumatera Utara. Pengumuman ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi pemerintah daerah dan pengusaha ternama. Dari 5 tersangka tersebut, 3 diantaranya adalah pejabat pemerintah yang diduga menerima suap dalam proses pengadaan proyek infrastruktur. Mereka diamankan oleh aparat penegak hukum setelah melalui serangkaian penyelidikan intensif. Sementara 2 tersangka lainnya adalah pengusaha yang diduga menjadi pemberi suap, berperan aktif dalam mengatur jalannya tender agar perusahaan mereka keluar sebagai pemenang. Salah satu nama yang paling disorot adalah Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Ia diduga menjadi otak di balik pengaturan alokasi proyek, bekerja sama erat dengan 2 pejabat lain, Rasuli Effendi Siregar dan Helianto. Ketiganya diduga menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Di sisi lain, 2 pengusaha, M. Ahirun Effendi Siregar dan M. Raihan Dulasmi Pilang, diduga memberikan sejumlah uang suap agar perusahaan mereka memenangkan tender proyek pemerintah. Mereka memanfaatkan celah dalam sistem pengadaan untuk memastikan kemenangan, meski harus melanggar hukum. Modus yang digunakan pun bukan hal baru, praktik ijon proyek, di mana pemenang lelang sudah ditentukan sebelum proses resmi dimulai, kembali terulang. Proses tender yang seharusnya transparan dan adil justru menjadi ajang persekongkolan. Rantai korupsi ini berjalan secara sistematis. Pejabat pemerintah mengatur jalannya proyek, pengusaha membayar sejumlah uang sebagai imbalan, dan akhirnya proyek jatuh ke tangan pihak yang sudah diatur sejak awal. Semua pihak terlibat dalam lingkaran setan korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. KPK kini mendalami lebih jauh, menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual atau pihak lain yang lebih besar di balik persekongkolan ini. Penyelidikan terus berkembang, membuka peluang terungkapnya jaringan korupsi yang lebih luas. Kasus ini tidak hanya membongkar praktik korupsi di satu institusi, tetapi juga membuka tabir konspirasi yang melibatkan pejabat lintas institusi dan pengusaha. Skandal ini menjadi peringatan keras bahwa kolusi dan nepotisme masih menjadi ancaman nyata bagi tata kelola pemerintahan yang bersih di Indonesia.
Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kali ini berlangsung dramatis dan penuh perencanaan matang. Dalam waktu yang hampir bersamaan, tim penyidik KPK bergerak cepat di dua lokasi berbeda, yaitu Kantor Dinas PUPR Sumatera Utara dan Kantor Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1. Kedua lokasi ini memang sudah lama menjadi target pengawasan KPK karena adanya dugaan praktik korupsi yang merugikan negara. Di kedua kantor tersebut, suasana mendadak berubah tegang saat tim KPK datang tanpa peringatan. Para pegawai yang masih bekerja malam itu terkejut melihat kehadiran penyidik dengan rompi khas mereka, langsung melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat. Dalam penggeledahan tersebut, KPK berhasil mengamankan Topan Ginting dan Helianto, dua pejabat penting di lingkungan Dinas PUPR dan Satuan Kerja. Bersama mereka, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar 2,1 juta, dokumen proyek yang diduga terkait korupsi, serta perangkat elektronik seperti laptop dan ponsel yang kini menjadi kunci pengungkapan kasus. Operasi ini sendiri merupakan puncak dari pengintaian panjang yang dilakukan KPK. Segalanya bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan kondisi jalan rusak parah di wilayah mereka. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan mendalam, hingga akhirnya ditemukan indikasi kuat adanya korupsi dalam proyek perbaikan jalan. Selama berminggu-minggu, KPK memetakan jaringan korupsi dengan melakukan penyadapan telepon, pengawasan intensif, dan analisis aliran dana. Setiap langkah para pelaku dipantau secara cermat, memastikan bukti-bukti yang dikumpulkan benar-benar kuat untuk menjerat mereka di pengadilan. Penangkapan yang dilakukan serentak di dua lokasi ini bukan tanpa alasan. Strategi ini dipilih untuk meminimalisir risiko pelaku melarikan diri atau menghilangkan barang bukti penting. Dengan bergerak cepat dan terkoordinasi, KPK berhasil mengamankan semua pihak yang terlibat beserta bukti-bukti krusial. Seluruh barang bukti yang berhasil disita kini tengah dianalisis secara mendalam oleh tim forensik digital KPK. Data dari ponsel, laptop, dan dokumen elektronik diharapkan dapat mengungkap alur korupsi yang lebih luas dan melibatkan lebih banyak pihak. Keberhasilan OTT ini sekali lagi menegaskan betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam membongkar praktik korupsi. Tanpa keberanian warga melapor, kasus ini mungkin tidak pernah terungkap. KPK pun terus mendorong masyarakat untuk tidak ragu melaporkan dugaan korupsi di lingkungan mereka. Dengan strategi yang matang dan dukungan masyarakat, KPK membuktikan bahwa benteng birokrasi yang selama ini dianggap sulit ditembus, ternyata bisa dirobohkan. Penangkapan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Proyek jalan senilai 2,3 miliar menjadi ladang korupsi, dengan dana yang seharusnya untuk rakyat justru disunat lewat suap dan pengaturan lelang. Perusahaan tak kompeten memenangkan tender, hasilnya, jalan cepat rusak, rakyat dirugikan. OTT KPK dipicu laporan warga soal buruknya infrastruktur. KPK menemukan ketidaksesuaian antara anggaran dan kualitas proyek. Suap menjawab kenapa pembangunan jalan selalu bermasalah. Uang rakyat mengalir ke kantong pejabat dan pengusaha nakal, bukan untuk kualitas. Kasus ini bukti nyata korupsi berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Setelah OTT, KPK langsung menelusuri aliran dana dengan strategi. Bersama PPATK, KPK menganalisis transaksi keuangan, memburu jejak uang suap hingga ke pihak-pihak yang lebih tinggi. Fokusnya apakah dana hanya berhenti di 3 pejabat atau mengalir ke atasan mereka. Pemeriksaan rekening, aset, dan transaksi mencurigakan dilakukan untuk membongkar jaringan lebih luas. Bukti aliran dana jadi kunci di pengadilan dan pemulihan kerugian negara. Kolaborasi KPK-PPATK mempersempit ruang gerak koruptor. Negara berupaya mengembalikan uang rakyat dengan membekukan dan menyita aset hasil korupsi. Nama Gubernur Bobi Nasution ikut terseret setelah KPK membuka peluang memanggilnya sebagai saksi. KPK menegaskan pemanggilan atasan sah jika ada dugaan perintah, arahan, atau intervensi dalam proyek. Kepala dinas adalah bawahan langsung gubernur. Kebijakan strategis biasanya atas sepengetahuan pimpinan. Penyidik mendalami apakah tindakan Topan Ginting murni inisiatif pribadi atau ada instruksi dari atas. Potensi pemanggilan ini menempatkan Bobi dalam sorotan dan krisis kepercayaan publik.
OTT ini menjadi ujian besar bagi integritas pemerintahannya. Semua menanti, apakah surat panggilan untuk sang gubernur benar-benar akan dilayangkan. Kedekatan Bobi Nasution dan Topan Ginting jadi fokus penyidikan KPK. Topan adalah orang kepercayaan Bobi sejak di Pemkot Medan, lalu dibawa ke posisi strategis di provinsi. Penunjukan Topan sebagai kepala dinas Puper menimbulkan pertanyaan, murni profesional atau ada agenda tersembunyi. Dinas Puper mengelola anggaran triliunan. Posisi ini sangat strategis dan rawan korupsi. KPK menelisik apakah kedekatan ini membuat Topan merasa aman melakukan korupsi. Setiap langkah Topan kini diasosiasikan dengan Bobi, membuat posisi gubernur makin rentan. Penyidikan mendalam akan menentukan apakah hubungan ini sekadar profesional atau syarat kepentingan. KPK menegaskan, penyidikan berjalan sesuai hukum tanpa intervensi. Siapapun yang terlibat akan diproses. Prinsip equality before the law ditegakkan. Tak ada pengecualian meski status tinggi. Semua pihak yang disebut atau terindikasi dari bukti akan dipanggil, termasuk gubernur. KPK meminta publik bersabar. Proses hukum butuh waktu dan ketelitian. Penegasan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan supremasi hukum. Komitmen KPK membongkar kasus ini jadi pertaruhan kredibilitas lembaga dan masa depan pemberantasan korupsi. OTT Sumut jadi alarm keras bagi seluruh pejabat daerah. Sistem pengawasan rapuh, korupsi masih subur. Transparansi mutlak, proyek pemerintah harus terbuka dari perencanaan hingga pengawasan. Keterbukaan data memungkinkan masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan kejanggalan. Kolaborasi semua pihak, APIP, LSM, media, masyarakat, adalah kunci pencegahan korupsi. Sinergi penegakan hukum dan pencegahan harus diperkuat. OTT ini harus jadi titik balik, bukan sekadar seremoni anti korupsi. Komitmen nyata, sistem transparan, dan penegakan hukum tanpa kompromi adalah keharusan. Perjuangan melawan korupsi adalah perjalanan panjang. Setiap kasus harus jadi bahan bakar perubahan.